Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menghendaki satupun manusia binasa, tetapi Ia menghendaki agar setiap manusia berbalik dan bertobat supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Allah bagi saudara dan saya adalah agar kita semua beroleh keselamatan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sering melupakan akan hal ini karena mereka tidak mengerti apa sesungguhnya arti keselamatan itu. Kata selamat itu sendiri sebenarnya memiliki banyak arti. Dari apa yang saya renungkan, setidaknya ada 4 arti dari selamat. Yang pertama adalah keadaan yang tidak kekurangan dan berjalan seperti apa yang dikehendaki. Seperti misalnya setiap hari saudara berangkat keluar rumah menuju tempat pekerjaan dan bekerja dan kembali ke rumah. Setiap hari saudara melakukan itu tanpa ada masalah, tanpa ada kecelakaan, tanpa halangan. Saudara, sesungguhnya keselamatan itu ada pada diri saudara, terjadi dalam kehidupan saudara. Atau dalam keadaan saudara sehat, saudara tidak kekurangan, saudara cukup makan, saudara bebas melakukan apa yang saudara kehendaki, itu juga termasuk dalam keadaan selamat. Namun bagi orang Kristen, selamat yang seperti ini seringkali membuat manusia menjadi terlena, sehingga mereka melupakan persekutuan dengan Tuhan. Mereka menganggap kejadian sehari-hari ini adalah kejadian yang memang sudah seperti itu terjadi, tanpa campur tangan Tuhan. Dan ini sesungguhnya merupakan hal yang harus kita waspadai, sebab di dalam keadaan lengah atau terlena seperti ini, iblis bisa saja menyerang kepada kita dan membunuh atau mencuri, bahkan membinasakan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, di dalam keadaan selamat seperti ini, tidak kekurangan satu apapun, semuanya dicukupkan, semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Justru kita sebagai orang percaya harus lebih berjaga-jaga dan berdoa, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah, dan itu akan menjadi kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan iman percaya kita. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, selamat yang kedua juga berbicara tentang selamat dalam melewati masa yang tidak mengenakan, masa kecelakaan, masa yang buruk.
Seperti contoh ketika seorang pasien ada di dalam keadaan yang sangat kritis. Dokter mengatakan sudah sangat tidak ada harapan, tetapi dokter tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk menyelamatkan pasien, dan ternyata pasien itu boleh bangun dan menjadi selamat, boleh menjadi sembuh. Atau dalam contoh yang lain, semisal ada seorang yang mengalami kecelakaan seperti bertabrakan mobil, tetapi mobilnya mungkin rusak, tetapi dia selamat. Itu adalah selamat yang nomor 2, selamat kedua yang saya maksudkan itu. Atau misalnya ketika seorang mengalami kebakaran, rumahnya habis dan segala-galanya, tapi ia selamat. Itu adalah arti selamat yang kedua. Di dalam Alkitab tertulis tentang tokoh Ayub, di mana ia kehilangan segala-galanya. Ia kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia kehilangan saudara dan kawan, bahkan ia mengalami sakit penyakit yang dilakukan oleh iblis. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada iblis bahwa ia boleh mengambil segala hal dalam diri Ayub, tapi dia tidak boleh menjamah nyawanya. Itu adalah selamat juga. Dalam Matius 16 ayat 26 Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan memperhatikan nyawa kita, bukan saja jasmani, tetapi nyawa kita lebih utama untuk Dia selamatkan. Hal yang ketiga, arti selamat juga berarti dipersiapkan untuk menghadapi masa yang buruk. Misalnya di dalam pandemi COVID-19 ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan pencaharian mereka. Mereka tidak bisa menghasilkan uang karena PHK dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang telah bersiap menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Mungkin ketika ia bekerja, ia mengadakan kehidup yang hemat sehingga ia boleh menabung dari penghasilannya, dan ketika masa sukar itu terjadi, ia telah memiliki sedikit uang untuk bertahan, atau bahkan mungkin uang yang ia miliki ia gunakan untuk berdagang atau melakukan usaha lainnya, sehingga ada berkat tetes demi tetes yang mengalir dalam kehidupannya, memelihara kehidupannya. Atau seorang anak muda yang masih belajar di sekolah sampai ke perguruan tinggi, ia dipersiapkan untuk masa depan yang baik atau masa depan yang tidak pasti jikalau ia dengan sungguh-sungguh memanfaatkan masa muda mereka. Dia mengasah ilmu pengetahuannya, meningkatkan keterampilannya, sehingga manakala tiba saatnya ia harus mandiri, ia tidak menjadi bingung lagi. Kenapa? Karena ia dipersiapkan untuk itu. Alkitab juga menceritakan tentang Yusuf yang mengalami kehidupan yang sangat berat. Ia dijual sebagai budak, ia difitnah, ia dipenjara, dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Tetapi semua itu ia jalani dengan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk memberikan kepada Yusuf pengetahuan dan hikmat, bekal yang ia butuhkan manakala Tuhan mengangkat dia menjadi Raja Mesir. Dan Alkitab berkata tujuan itu semua adalah agar bangsa Israel, yaitu Yakub dan keturunannya, boleh menjadi selamat. Hal yang keempat tentang selamat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah sampai pada tujuan atau terjadi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa tujuan yang utama dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah keselamatan yang utuh dari Tuhan.
Tuhan memberikan keselamatan yang lengkap, yang utuh. Kenapa, saudara? Bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia, tetapi Ia menjamin hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Ada banyak agama di dunia, tetapi hanya Yesus yang menyatakan dirinya sanggup untuk membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Ia memang datang dari surga. Ia telah naik ke surga dan Ia berjanji akan kembali untuk membawa setiap umat percaya ke dalam kerajaan surga manakala Ia telah selesai mempersiapkan tempat di sana. Namun untuk mengalami atau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menghendaki agar manusia berbalik dan bertobat. Atau di dalam 1 Tesalonika 5 tadi dikatakan agar mereka entah dalam keadaan berjaga-jaga, entah dalam keadaan tidur, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pengertian bertobat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama tanpa Tuhan kepada kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Untuk bertobat, saudara, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia yang bisa melakukan berbagai macam kebaikan yang membuat ia layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam surga adalah semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada manusia. Dan Tuhan Yesus menetapkan setiap orang yang percaya kepadanya, mereka akan mendapat hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Tetapi saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena memang hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat membawa saudara masuk dalam kerajaan surga. Ia sendiri menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri dengan tegas mengatakan hanya Dia yang dapat membawa keselamatan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, engkau harus mau memberi diri dibaptis. Ini adalah satu ungkapan bahwa pernyataan bahwa saudara memang percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, siapa yang dibaptis akan selamat. Tapi siapa yang tidak mau memberi diri dibaptis, tentu mereka tidak akan selamat. Karena baptisan adalah sesungguhnya tanda bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kita mengalami baptisan atau percaya kepada Tuhan Yesus, langkah selanjutnya adalah tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 4 dikatakan, jika dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu adalah saya dan saudara. Dan gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia mengenal setiap domba-dombanya. Ia memanggil satu persatu domba-dombanya untuk keluar dan mengikut dia. Bagaimana domba-dombanya bisa mengikut Tuhan Yesus? Domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Dan bagaimana kita bisa mengikut Tuhan Yesus? Kita mengenal suara Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menyukai untuk membaca Alkitab, karena di sanalah ada firman Tuhan. Selain itu, dia
Ia bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkannya. Ia datang di dalam ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan untuk mendengar ajaran firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka tiap-tiap harinya berkumpul untuk tekun belajar, mempelajari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Apa yang diajarkan oleh rasul? Itu adalah firman Tuhan, nubuat tentang Tuhan Yesus yang sudah digenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan Yesus adalah senang mendengar firman dan melakukannya. Kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan. Dengan demikian kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan kita semakin mengasihi Dia. Kalau kita tidak dekat dengan firman-Nya, maka kasih kepada Tuhan akan sirna. Kasih terhadap Tuhan akan luntur, akan dingin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau selamat, kita juga harus mau diajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itulah hidup pertobatan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan saat ketika kita memutuskan percaya dan dibaptis, tetapi sampai akhirnya. Karena tujuan keselamatan itu adalah hidup yang kekal, dan kita mau tekun, setia, sampai segala sesuatunya Tuhan nyatakan selesai. Saudara, ingatlah, Tuhan tidak menghendaki satupun dari manusia itu menjadi binasa. Ia menghendaki semua orang boleh berbalik, boleh bertobat, boleh percaya, dan menjadi selamat. Tuhan Yesus berfirman, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu sampai tuntas. Jangan separuh-separuh, jangan berhenti di tengah jalan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih di masa-masa sukar seperti ini, saya percaya saudara telah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyertai saudara, bagaimana Tuhan Yesus menolong saudara. Dia tidak pernah tinggalkan, Dia memberi selamat. Bukan saja nanti ketika kita selesai hidup di dunia, tetapi juga saat kita berjalan di dunia ini. Tetapi berjaga-jagalah dan penuh dengan Roh Kudus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, karena Dia sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.